Fitaraini amina qala al-kalamul arabi, ya. Kalamul arabi, ucapan orang Arab, ya. Arabi maknanya apa? Orang Arab, ya. Al-kalamul arabi, ya. Kalam yang berbahasa Arab. Al-qawaid, kaidah, ya. Apa kaidahnya? Al-kalamu, kalam adalah wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'il arabiyyi, ya. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang mufid, memberikan faidah, bil wad'il arabi, dengan tata letak yang disusun, yang diatur oleh orang Arab, ya. Ini sudah kita bahas dalam kitab Jurumiyah, ya. Jadi apa itu kalam? Kalam adalah lafaz, ya. Yang dimaksud dengan lafaz di sini adalah, ya, apa saja yang tersusun dari huruf hijaiyah, gitu, ya. Jadi yang disebut dengan kalam adalah apa saja yang tersusun dari huruf hijaiyah. Jadi kalau ada misalnya ada orang misalnya ngasih tanda begini, nah apa artinya? Dilarang parkir. Orang paham nggak? Paham. Kalam bukan? Bukan, karena ini bukan, ya, lafaz huruf hijaiyah. Ini meskipun orang paham tapi nggak disebut dengan kalam. Jelas? Ya. Maka penjelasannya apa? At-taudih al-maqsud bil kalam, yang dimaksud dengan kalam di sini, ya, adalah ai fi istilahin nahwiyyin, yakni menurut ulama nahwu, istilah ulama nahwu. Kalam menurut istilah ulama nahwu, ya. Karena nanti ada kalam menurut istilah fikih, ya. Ada kalam menurut istilah ilmu kalam, ya, beda. Amma fi istilahi anna al-lughawiyyin, adapun kalam menurut istilah ahli bahasa, ya, bukan ahli nahwu nih, ya, ahli bahasa. Apa itu kalam? Fahuwa ismun likulli ma yatakallamu bih. Kalam adalah nama likulli, bagi setiap ma yatakallamu bih, apa yang diucapkan. Tuh, mufidan kana, baik itu memberi faidah, ya, am ghaira mufidin, atau tidak memberikan faidah sama sekali, ya. Jadi kalau kalam menurut ulama bahasa, ya, bukan ulama nahwu, beda, ya. Kalau kata ulama bahasa apa? Apaan aja dah yang diomongin orang, mau manfaat ke enggak manfaat ke, itu namanya apa? Kalam menurut ulama apa? Bahasa. Kama yutlaku fi istilahihim alal hadath, sebagaimana disebutkan dalam istilah mereka alal hadas, ya, atas suatu, ya, kejadian, wa huwa taklim, yaitu maknanya taklim, tuh, ya. Begitu juga alal kitabah, begitu juga isyarah, ya, tuh. Mau ucapan kayak taklim, mau kitabah tulisan, atau isyarah, itu disebut dengan kalam, ya. Jadi kalau kalam menurut ulama bahasa lebih luas, ya. Sampai tadi tuh kitabah kayak gini, ya, tulisan aja gitu, disebut dengan kalam. Sampai pun isyarah gitu. Misalnya kita lagi ngomong nih, tahu-tahu gini gitu, ngedipin mata gitu. Nah, itu apa tuh maksudnya? Ya, kalam, disebut kalam. Tapi tidak menurut ulama nahwu gitu, ya. Jelas, ya. Makanya kadang-kadang ada perbedaan antara istilah dalam ilmu-ilmu. Contoh, rofa, marfu, ya, marfu. Marfu dalam istilah nahwu apa, ya? Ya, dalam istilah nahwu tanda, ya, tanda kalimat, ya, yang mana asalnya adalah dhammah, itu marfu. Tapi marfu dalam istilah ilmu hadis apa artinya? Hadis yang sampai ke Rasulullah, gitu. Marfu dalam istilah tasawuf, ya, marfu orang yang diangkat, gitu. Jadi marfu beda-beda, sama kayak kalam. Kalam menurut ahli nahwu adalah al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam menurut ulama bahasa, apa saja yang diucapkan oleh manusia, baik itu mufid atau ghairu mufid, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa tulisan, ataupun berupa isyarat. Lebih luas, ya. Nah, kita nggak berbicara itu. Yang kita bicarakan adalah kalam menurut ulama nahwu. Apa tadi saya ulang? Apa kalam menurut ulama nahwu?
lafzul murakkabul mufidu bil wad'i itu. Wal muradu bil lafzi, yang dimaksud dengan kata al-lafzi di sini lafaz, ya. Yang dimaksud dengan kata al-lafaz. Ini bahasa kita ya, lafaz. Lafaz sudah jadi bahasa Indonesia. Apa itu? Huwas sautu, dia adalah suara, ya. Al-mushtamilu, yang mencakup ala ba'di hurufil hijai, yang mencakup ala atas ba'di sebagian huruf hijaiyah, ya. Suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah, hakikatan secara nyata, hakikatan secara nyata. Mislu, contohnya Umaru, contohnya Umar, ya. Apa tadi definisinya? Lafaz suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah secara hakikat. Contoh Umar, coba ini baca Umar. Ada gak huruf hijaiyahnya? Mana? Ain, mim, ro. Bisa diucapkan gak? Ada suaranya gak? Nah, ini namanya lafaz, ya, gitu. Huruf hijaiyah. Kalau saya pakai begini, ya ini Umar, lafaz bukan? Bukan, ya. Bukan. Karena lafaz harus apa tadi? Hijaiyah. Jadi bahasa Indonesia bukan kajian kita, ya. Kalau ini kan jelas Umaru, marfu mansub. Marfu. Ini, ya. Paham ya? Makanya kita nggak bicarakan tentang bahasa Indo, karena syaratnya apa tadi? Huruf selain hijaiyah nggak termasuk, ya. Catat kalau majelis Rasulullah, kok Rasulullah bukan Rasulillah, kan mudhof ilaih. Iya kan, kita nggak ngomongin bahasa Indonesia. Kalau secara bahasa Indonesia bener gak? Bener, ya. Hai Umar kalau ke Indonesia menyebut majelis Rasulullah nggak Rasulullah, fi majelis Rasulillah gitu. Karena secara bahasa, ya, Rasulullah, majelis Rasulullah salah. Majelis Rasulillah gitu. Ya. Nah, au hukman, ya, atau dia lafaz secara hukum, ya, seperti domir mustatirah tuh. Domair mustatirah, ya. Jadi ada yang dilafazkan secara hakikat seperti Umar, ada yang dia itu lafaz tapi tidak nyata atau hukuman. Contoh gini, idrib. Apa makna idrib? Pukul lah. Satu kata apa dua kata? Satu kata apa dua kata? Hah? Satu apa dua? Yang yakin? Dua apa? Pukul amalah. Kita nggak ngomongin bahasa Indonesia, kita ngomongin bahasa Arab. Ya, Andi, berapa kata? Satu, Praka? Satu, Andi? Satu, lebih? Satu, Ira? Kenapa dua? Kita ngomongin Indonesia enggak? Nahnu fil Arabiyah. Natakallam bil Arabiyah wala tatakallam bil Indonesia. Ya, naam. Idrib kam wahid aw isnain? Isnain. Yang limadha taqul isnain? Lianna fihi kalimatun mustatirah. Ya, lianna fihi kalimatun mustatirah. Madha? Domir mustatir takdiruhu anta, ujuban atau jawazan? Ujuban. Nah, itu isnain, ya. Ya, sudah saya bilang kan, kalau fi'il amar pasti ada fa'ilnya. Likulli fi'lin fa'il. Setiap fi'il pasti ada wajib apa sunnah? Wajib. Jadi kalau saya bilang idrib, pukul lah, jangan bilang lahnya gitu. Itu kita nggak ngomongin lah gitu. Idrib anta, jelas paham? Berarti antanya ada nggak? Ada. Keberadaannya wajib apa mubah? Wajib, namanya mustatir wujub. Nah, ini yang dinamakan dengan lafaz hukman gitu, ya. Jelas paham? Kenapa dinamakan hukman? Tertulis nggak ada, tapi hakikatnya ada tuh, ya. Maka dikatakan di situ au hukman, contohnya ad-domairu al-mustatiratu. Domir-domir yang mustatir. Itu namanya lafaz yang
ada secara apa? Hukum. Kalau Umar tadi lafaz yang ada secara hakikat. Tuh, ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Ada yang belum paham? Jelas? Ya? Jelas? Ya, baik. Hah? Semua fiil wajib ada failnya. Setiap fiil wajib ada. Katakan nggak ada failnya, ada naibul fa'il. Gitu. Saking wajibnya itu fa'il, ketika tidak ada fa'il maka wajib digantikan oleh yang lain jadi naibul fa'il. Gitu. Kalau maf'ul sunnah. Jelas ya? Nah, dalla ala maknan yang mana domir mustatir itu menunjukkan atas suatu makna, aulam yadulla alaih atau tidak menunjukkannya sama sekali atas suatu makna tuh ya. Huwa min lafdhiz syai', maka lafaz itu fahuwa ya, yakni lafaz fahuwa kembali ke lafaz min lafdhiz syai', termasuk berasal dari kata lafziz syai', melempar sesuatu. Jadi lafaz itu artinya apa? Melempar. Asal kata lafaz ya. Aitor hahu ya. Waram yuhu, itorhuhu waram yuhu. Maknanya lafaz apa lafaz maknanya? Melempar atau melontar. Ya. Wa bihadzal qaid, dan dengan sebab ikatan ini ya, atau dengan sebab sifat inilah takhrujul kitabatu wal isyaratu, enggak termasuk ya, enggak termasuk lafaz itu kitabah dan isyarah tuh ya. Maka sebab itu ya enggak termasuk kitabah dan isyarah sebagai lafaz. Kenapa kok isyarah sama kitabah enggak termasuk lafaz? Kenapa? Hah? Apa? Apa tadi? Mana? Kenapa kitabah ya? Itu. Dan isyarah itu enggak termasuk daripada apa namanya? Daripada kalam, bukan kalam ya. Kenapa bukan kalam? Karena tidak adalah lafaz. Ya. Maka kita wa bihadzal qaid, dan dengan sebab qaid ini, qaid lafaz ini, maka kitabah tulisan dan isyarah ya enggak masuk kategori kalam. Karena kitabah itu enggak ada lontar ya. Kalau kalam kan, kalau lafaz kan harus terlontar gitu ya. Falaisata kalaman indan nahwiyin, maka itu bukan apa? Bukan kalam menurut ulama nahwu tuh ya. Jadi syarat yang pertama apa tadi? Lafaz. Apa lafaz? Suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah secara hakikat atau secara hukum. Apa asal kata lafaz apa tadi? Melempar. Roma yarmi, melempar. Makanya kalau saya melafazkan sesuatu, saya sedang melempar kata-kata kepada orang lain gitu. Ya, jelas? Tulis tuh ya. Wal muradu bil murakkab. Sekarang yang dimaksud dengan murakkab. Apa arti murakkab? Tersusun. Ya, tersusun. Ya. Jadi kata tersusun itu minimal berapa benda atau berapa perkara? 2. Jadi kalau saya bilang ini, saya punya buku nih, atau saya taruh di meja gitu. Enggak tersusun. Yang namanya tersusun minimal berapa? Saya tiban atau saya sebelahin. Saya susun gitu. Jelas? Begitupun kalimat. Kalimat nggak dibilang tersusun kalau nggak terdiri dari dua. Gitu. Jelas?
Mislu istaqim, seperti kata istaqim. Tuh ya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalam menurut ulama kami adalah lafzun, lafaz. Mufidun yang bermanfaat. Kastaqim seperti kata istaqim. Nah, ya. Jadi saya ulang, istaqim. Kata istaqim terdiri dari berapa kata? Raka? 1, 2. 2, Fahri. Ya, apa arti istaqim? Istiqomahlah. Ya. Ini ada sebuah ini ya. Kenapa pengarang kitab Alfiyah itu memulai dengan kalamun lafzun mufidun kastaqim? Kenapa istaqim? Itu tafaul ya. Berharap mudah-mudahan yang baca kitab Alfiyah istiqomah gitu. Karena panjang 1000 bait. Dan kenapa kalau kitab Nahu ya, Zaidun gitu. Apa arti Zaidun? Asal kata zada yazidu, maknanya bertambah. Mudah-mudahan yang baca kitab Jurumiyah ilmunya bertambah gitu. Ya. Dan kitab apa namanya? Amsilah Nasoro Yansuru Nasron. Kenapa? Berharap orang yang baca Amsilah ditolong sama Allah gitu. Dapat pertolongan gitu ya. Nah, itu ya ilmu takatik ya. Ya mungkin pengarang kita bertafaul seperti itu, berharap mudah-mudahan ya istiqomah gitu ya. Karena belajar tanpa istiqomah la syai'. Orang yang udah ngaji aja istiqomah belum tentu dapat, apalagi yang kagak istiqomah gitu ya. Ya jelas ya. Nah, kata istaqim ini terdiri dari 2. Fa innahu murakkabun min fi'li amrin wa fa'ilin mustatirin. Karena kata tersebut murakkabun tersusun min fi'li amrin, dari fi'il amr dan fa'il yang tersembunyi. Tuh. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Andi, mana fa'ilnya? Apa mustatirnya? Istaqim. Antanya kelihatan enggak? Berarti hakiki apa hukmi? Hakiki apa hukmi? Hukmi. Itu sama kayak najis ya. Najis terbagi 2. Ya, najis aini, ame najis. Apa bedanya najis aini dengan hukmi? Kalau aini kelihatan pakai mata, kalau hukmi nah sama kayak domir terbagi 2, ada domir aini. Ada domir hukmi gitu ya. Kalau aini kelihatan, contohnya apa? Ya, saya bilang misalnya baituhu. Nah, ini namanya domir jangan lain nih. Domirun barizun. Domir apa? Oh, namanya beda. Jangan domir aini ya. Lu ngaji di mana nahu domir aini? Domir amir. Domir aini, domir puji, domir eka. Ya enggak ada domir, namanya domir apa? Bariz. Namanya apa? Istilahnya kalau muncul domir baris. Kalau nggak muncul namanya apa? Mustatir. Tuh bedanya gitu ya. Wat takdir contohnya apa? An istaqim anta. Tuh ya. Wal murad bil mufid faidatan yahsunus sukut 'alaiha. Yang dimaksud ya dengan mufid memberi faidah, yang mana faidahnya itu yahsunus sukutu 'alaiha, menjadi bagus diam atas kalimat tersebut ya. Ai maknanya ma'afada faidatan tamatan ya. Yani maknanya apa saja yang memberikan faidah dengan faidah yang sempurna, la yatashawwafus sami'u ma'aha ila syai'in. Yang mana orang yang dengar itu as-sami' la yatashawwaf, tidak menunggu, tidak berharap bersamanya kepada kalimat yang lain. Tuh. Jadi kalau ucapan yang memberi faidah itu ucapan yang kalau kita omongin orang nggak nungguin lagi, orang nggak bingung lagi. Coba saya bilang ini, Ujang, ini kan pasti nanya, Ujang kenapa Ustaz? Gitu. Berarti belum memberi faidah. Tapi kalau saya bilang, Ujang nikah, wah, oh, nah, berarti kalimatnya sudah mufid gitu, ya.
Makanya mufid itu artinya memberi apa? Ada orang namanya mufidah. Nah, itu. Berarti suka ngasih ilmu, mufid ya. Gitu. Jelas ya? Jadi disebut kalam kalau kalamnya mufid. Bihaisu, nah dikasih nih keterangan sekiranya yahsunu sukutu kullin minal mutakallim wassami 'alaiha. Sekiranya menjadi bagus diamnya masing-masing daripada pembicara dan orang yang mendengarkan. Jadi orang yang dengar diam dan paham, orang yang ngomong juga cukup gitu. Maka kalau seandainya ada kalimat panjang, contoh begini. Ya. Baitu Umar. Nah. Kira-kira udah kalam belum? Enggak, apa? Lafaz bukan? Lafaz bukan? Kenapa lafaz? Karena terdiri dari huruf hijaiyah. Ya, ba, ya, ta, ain, mim, ro gitu ya. Yang kedua, murokab bukan? Kenapa murokab? Terus dari dua. Satu, dua. Mufid enggak? Memberi faidah enggak? Hah? Kenapa enggak memberi faidah? Hah? Karena orang yang dengar masih bingung. Rumahnya Umar. Apa? Ngapa rumahnya Umar? Ya. Rumahnya Umar. Paham nggak? Berarti dia butuh apa ya di sini? Butuh apa khobarnya? Baid. Nah. Apa artinya? Rumah Umar itu jauh. Oh, jauh rumahnya. Tuh. Nah, jadi sebelum ada kata ini, maka kata ini belum mufid meskipun sudah murakkab gitu. Atau panjang. In jaa Muhammad minal madrasah. Kalam bukan? Lafaz bukan? Kenapa lafaz? Huruf hijaiyah, ya. Yang kedua, murakkab enggak? Berapa kata? Tuh, 2, 3, 4, 5. Mufid nggak? Kenapa nggak mufid? Karena masih belum jelas. Apa artinya? In jaa Muhammad min madrasah, apa artinya? Iya, jika Muhammad datang dari sekolah, apa? Gitu. Apa? Ya. Fadribhu. Nah. Maka pukullah dia. Nah, baru jelas ya, paham? Ini namanya jumlah syartiyah karena ada in syarat dan fiil syarat dan jawabnya syarat. Jelas, paham? Nah, ini yang dimaksud dengan mufid. Walaupun kalimatnya panjang, walaupun nih udah 3 baris nih, kalau kita baca Fathul Muin kan sebaris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. Itu belum mufid itu. Jikalau ada orang sholat mengenakan pakaian kuning, atau ia mengenakan pakaian yang hijau, atau ia mengenakan pakaian hitam, dan atau ia sholat di atas sejadah, atau ia sholat sambil makan, atau ia sholat dalam keadaan belum berwudu, atau ia, ujungnya maka tidak sah. Baru maka tidak sah, itulah kalimat penutupnya itu. Jadi walaupun panjang, kalau belum jelas maka belum disebut dengan kalam. Ya, belum disebut dengan kalam. Dia belum mufid. Jelas, paham, Robi? Nah, ini sama kita kalau ngomong gitu juga. Kita ngomong nih panjang lebar. Belum ketemu mufidnya, belum orang belum paham. Ya, maka seni ya. Dijemput pakai mobil. Mobil. Jam 8 insyaallah. Jelas ya, paham? Ya. Jadi kalau kita ngomong, seni ngomong gitu juga. Kita mau cerita nih, mau apa? Ya harus polanya ini harus ada. Walaupun kadang-kadang nggak mesti lafaz sih ya gitu. Karena kita ada orang gagu bisa ngomong kan gitu. Contohnya gimana? Apa mananya apa? Gue dipukul sama dia. Terus gue pukul lagi kan gitu ya, paham kan? Iya. Itu namanya kalam menurut ahli bahasa gitu.
Ya kalau termasuk kan dulu gini. Oh nih. C gitu kan, I, N gitu kan gitu. T gini kan ya. A gini A ya. Masih ingat gak dulu itu? Itu bukan kalam tapi orang paham nggak? Nah, tapi kalam menurut ahli bahasa. Yang terakhir wal muradu bil wad'i, yang dimaksud dengan kata wad'i Arabi ya. Ini syarat yang terakhir ya. Aima wada'athul arabu liyufidas sami'ah. Ya. Ai maknanya ma wada'athu, apa yang diletakkan oleh orang Arab liyufidas sami', agar bisa memberikan faidah bagi yang mendengar tuh ya. Wal qasdu, nah ada lagi syaratnya lagi, ai an yaksidal mutakallimu bilafdhihi ma wada'athul arabu li ifadatis sami', yakni seorang pembicara itu yaksid bermaksud bilafdhihi dengan ucapannya, dengan lafaznya, ma wada'athul arab, apa yang diletakkan oleh orang Arab li ifadatis sami', untuk memberi faidah kepada yang mendengarkan tuh ya. Jadi ya, kata apa namanya kalam itu memiliki 4 syarat. Yang pertama dia harus lafaz, yang kedua dia harus murakkab, yang ketiga dia harus bil wadu'. Nah, bil wad'i ini ada 2 makna. Yang pertama maknanya apa? Bil arabiyah. Yang kedua bil qasdi, dengan maksud tujuan. Jadi kalau ada sebuah perkataan yang diucapkan tidak dengan tujuan, nggak ada maksudnya, atau ngomongan orang ngigo, maka itu bukan kalam. Orang ngigo nih, Zaidun qaimun, ngigo gitu, bukan kalam ya. Karena dia mengucapkannya tidak dengan kesadaran. Jadi harus sadar. Karena makna bil arabi maknanya bil qasdi. Jelas? Nah, nama zid ada contoh di situ, ilat di situ di bukunya. Ad-dinu al-muamalah. Itu kalam bukan? Hah? Kalam bukan? Hah? Kalam bukan? Kalam, kenapa kalam? Pertama lafaz, yang kedua murakkab, mufid gak? Mufid, terus bil wadu' ya. Apa artinya? Agama itu adalah hubungan. Ya, muamalah itu ya. Agama itu adalah muamalah. Jadi kalau kita beragama, maka kita bermuamalah sama siapa? Sama Allah dan sama makhluknya. Gitu. Ya, nggak ada orang beragama tapi nggak berhubungan sama orang, mustahil ya. Yang kedua, kum. Kalam bukan? Kalam. Kenapa kum kalam? Ya. Azan, Andi azan di. Bisa di pause gak? Pause. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Taujihun namadij. Lau ta'ammalna namuzaj al-awwal, namuzajal awwala, lawajadnahu kalaman arabiyyan yatarakkabu min kalimatainil ula ad-dinu wa thaniyah al-muamalatu wa linakhudha kulla kalimatin minha mufradah. Fa kalimatu ad-din wahdaha la nafhamu minha illa ma dalla alaihi lafdhu min ma'nan fi dhatihi, wa hadzal ma'na al-mufrad la yakfi li ifadati sami'i faidatan tamatan yahsunu sukut 'alaiha wa la yahtaju ila dhamimati ghairiha, bainama idza damamna al-kalimata tsaniyata ilaiha faqulna ad-dinu al-muamalah fa inna as-sami' wal mutakallim yastafidani min hadzal tarkib faidatan tamatan yahsunu sukutu 'alaiha wa yathubutul muamalah lid-din wattisafuhu biha wa yusamma hadza tarkib lafdhan mufidan aw jumlatan mufidatan aw kalaman mufidan. Nah ya, sekarang taujihun namadij ya, arahan akan contoh yang di atas tadi ya. Itu contoh tuh ya. Namazij itu artinya contoh, namuzaj. Lau ta'ammalna namuzaja al-awwala, kalau kita renungkan contoh yang pertama, namuzaj al-awwal, yang pertama, contoh yang pertama, lawajadnahu, pasti kami akan dapatkan, kita akan dapati, ia merupakan kalaman Arabian, sebuah kalam orang Arab, yatarokkab, yang tersusun min kalimataini, dari 2 kata. Tuh. Apa aja? Al-ula, kata yang pertama, ad-din,
yang kedua muamalah. Walina'khudha kulla kalimatin wal na'khudh ya, marilah kita ambil kulla kalimatin dari tiap-tiap kata minhuma dari keduanya munfaridatan secara tersendiri itu. Ayo kita ambil nih. Fa kalimatu ad-din, maka kata ad-din ya wahdaha, satunya itu, la nafhamu minha, kita nggak bakal paham dari kata tersebut illa ma dalla alaihi lafdhu min ma'nan fi dzatihi, kecuali apa yang ditunjukkan oleh lafaz daripada makna itu sendiri. Tuh ya, kita nggak bakal paham lafaz ad-din kecuali maknanya apa? Agama. Udah agama toh, udah selesai. Ya. Wa hadzal makna mufrad. Nah, makna mufrad ini layak fi, nggak bakal cukup li ifadati sami, untuk kita sampaikan kepada orang yang mendengarkan. Faidatan tamah, dengan faidah yang sempurna. Ya yahsunu sukutu alaiha, yang membuat orang tersebut bagus kalau diamnya. Wala yahtaj ila domimati ghairiha, dan enggak butuh juga kepada penggabungan dengan kata selainnya. Tuh. Ya. Bainama idza domamna al kalimata tsaniyah. Nah, tatkala kita gabung kalimat yang kedua ilaiha kepada kalimat yang pertama, fakulna, dan kita katakan ad-dinul muamalah, agama itu adalah muamalah, fa inna sami'a wal mutakallim, maka sungguh orang yang mendengar, orang yang berbicara itu yastafidani, keduanya bisa mengambil faidah min hadat tarkib, dari susunan kata ini, faidatan tamah, dengan faidah yang sempurna, ya sunus sukutu alaihi, yang orang tersebut bagus ya atas diamnya atas kalimat tersebut. Tuh ya. Wahia subutul muamalah, yaitu maknanya adalah menetapkan muamalah bagi agama. Wattisafuhu biha, dan juga mensifatkan agama dengan sifat muamalah. Ya. Jelas paham ya? Tuh. Jadi kalau kita bilang ad-din, kalau kita buat kita sendiri kata ad-din, dia paham ad-din maknanya agama. Tapi kalau kita sampaikan ke orang, paham nggak orang? Enggak. Ya, kita contohnya, kita lagi membayangkan orang yang kita kenal, misalnya kita bayangin lah Yofi gitu ya, Allah yarham ya Yofi. Yofi, apa yang di benak kita? Oh Yofi begini, kita paham nggak? Paham ya, kita lagi mikirin Yofi gitu. Tapi ketika saya sampaikan ke orang lain, Fari, Yofi, paham nggak deh? Kagak, karena dia nggak punya informasi tentang Yofi. Maka kalau biar dia paham, harus menyampaikan apa tadi? Kata selanjutnya, khobarnya, Fari, Yofi pulang. Oh gitu, baru paham gitu. Sama nih kalimat ad-din, paham nggak arti agama? Agama apa sih agama? Agama apa sih agama? Sesuatu yang orang anut sebagai jalan, itu agama namanya. Ya kita paham. Tapi kalau saya bilang, agama, apaan agama? Orang nggak paham. Ya, nah maka harus dipakein sifatnya. Ad-din al-mu'amalah. Maka dikatakan wa yusamma hadza tarkib, dinamakan tarkib ini adalah lafdzan mufidan, jumlatan mufidah. Tuh. Namanya lafaz yang mufid atau jumlah mufidah. Ya. Nah, kalau di istilah di kitab Jurumiyah namanya kalam. Ya. Di kitab Nahul Wadih namanya jumlah mufidah. Di kitab Alfiyah lafzun mufidun. Wah, semuanya sama maknanya. Ya, gitu. Ya, kalau ada bahasa Arab maknanya istinja. Orang kita bilang cebok gitu. Bilangnya apa? Lu udah cebok belum? Gua udah istinja tadi. Iya, sama aja Pak Ul. Istinja sama cebok sama. Kalam dengan jumlah mufidah sama. Ya, gitu. Au kalaman mufidan, atau kalam mufid. Jelas ya, itu contoh yang pertama tuh. Yang kedua, amman namuzajus tsani, adapun contoh yang kedua, gum wa huwa fi dzahir kalimatun wahidatun. Dia itu secara zahir, secara nampaknya itu hanya satu kata, betul? Walakinnahu fil haqiqah, akan tetapi pada hakikatnya jumlatun murakkabatun min kalimatain. Dia itu tersusun dari dua tuh. Ihdahuma, salah satunya zahir, nampak, wa huwal fi'il amr kum, wasaniyatu mudmar wa huwa anta.
Wa huwal fa'il mustatir mafhum min fi'lil malfuz, yaitu fa'il yang mustatir yang dipahami dari fi'il yang dilafazkan atau fi'il yang disebutkan. Tuh ya. Coba lihat di bawahnya footnote-nya. Amma qauluka qoma. Adapun perkataanmu qoma. Qoma ya. Beda ya sama kum. Kalau kum apa tadi? Fi'il amr. Kalau qoma apa? Nah. Falaisa kalaman alal asah, maka kata koma bukan kalam menurut pendapat yang lebih kuat. Illa idza dhaharal fa'il, kecuali nampak fa'ilnya. Tuh beda ya. Lihat ya. Beda nih. Kalau kum, apa tadi kum? Kalam bukan? Kalam, walaupun nampak cuman karena ada yang mus. Kalau saya bilang koma, kalam bukan? Ada mustatirnya gak? Harusnya kalam dong. Iya kan deh? Kenapa ini bukan kalam? Begitu. Kenapa bukan kalam? Ada yang bisa jawab gak? Hah? Karena? Alhamdulillah. Karena ini jawazan. Yang ini apa? Wujuban. Nah, ya. Karena kalau kum wujuban, maka keberadaan antanya hukumnya apa? Wajib. Kalau ini keberadaan huanya nggak wajib, makanya ini bukan kalam. Disebut kalam kalau disebutin fa'ilnya. Koma Muhammadun. Wah, ini kalam. Ini bukan kalam. Jelas? Paham bedanya ya? Tipis gak? Tipis. Man ini wujuban, ini jawazan. Silakan tulis. Amin. Jelas ya. Jadi kum dengan koma beda ya. Jadi kalau kum bisa menjadi kalam walaupun mustatir karena dia wujuban. Kalau koma nggak bisa menjadi apa? Kalam. Jelas? Lanjut ya. Buka bab selanjutnya halaman 6. Silakan baca. Ujang Mustomi baca. Mik ya. Itu nggak suara nggak ya? Kurang kencang kali lebih tolong. Aqallu ma yatarakkabu minhu kalamu arabi. Al-ismani aw fi'lun wa ismun. Wasmun. Wa amma surah. Sangkakala dong sur. Sur itu sangkakala ya. Adapun sangkakala tersusun suar. Suratun jamaknya suwarun. Wa amma suwaru tarkibil kalami faqad yatarakkabu min ismain minal Irtiqa saginain minis main mislu Ibrahimu ummatun wa fi naw'il ismi qad yatarakkabul kalam min apa ya? Aksar apa aksar? Min aksara min dalika min fi'lin wa wasmin mislu sadal adlu wa min fi'lin wal wasmain mislu kana Allahu qadiran min fi'lin wa thalathata asma'in wa salasati asma'in 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 asma'a afwan asma'in asma'a
Kasmain asma. Salasati asma'a. Aikontu Aiqantullaha mawjudan min fi'lin wa arba'ati asma'a. Aslamtu asira harisan haziqan min ismin wa jumlatin. Al-Qur'anu ya'lu ya'lu al-alimu waliduhu ma'jurun. Bas. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yatarakab minhul kalam arabi. Ya, kita membahas bab yang kedua tentang apa saja yang tersusun darinya kalam orang Arab. Tuh. Kaidahnya yang pertama, al-aqallu ma yatarakkabu minhul kalamul arabi, paling sedikitnya, aqall, paling sedikitnya. Ma yatarakkabu minhu, apa yang tersusun darinya kalam arabi ada dua. Yang pertama, imma ia tersusun dari dua isim, ismani, atau tersusun dari fi'lun wasmun, fi'il dan isim. Ya. Contohnya apa? Dua isim. Contohnya gampang. Apa contohnya? Zaidun qaimun, ya. Selalu ya contohnya itu ya. Zaidun qaimun. Karena ya tadi kan berharap apa? Bertambahnya ilmu. Zaidun ini mubtada, ini isim, ini isim. Isim ketemu isim. Aqallu ma yatarakkab, paling sekurang-kurangnya dua. Ya. Atau fi'il dan isim. Apa? Qoma Zaidun. Oh, ini fi'il, ini isim. Ini fi'il, ini fa'il. Jelas? Ini sekurang-kurangnya. Jadi sekurang-kurangnya tarkib yang tadi disebut murakkab itu minimal kalau enggak isim ketemu isim, kalau enggak fi'il ketemu isim. Fari, ya, fokus. Hah? Kenapa Fari? Hah? Ya, tadi ngeliatin ini apa? Ada apa? Ya, fokus ya, fokus. Undur ilayya. Ya. Wandur bi ainir ridha. Lida iman abada. Jelas? Paham? Fari, sekurang-kurangnya kalimat terdiri dari apa coba? Hah? Nggak nyambung. Andi. Dua isim atau cakap raka atau iya. Contoh dua isim. Kalau fi'il dan isim cakep gitu ya. Apa Fari? Terdiri dari contohnya fi'il isim. Iya, namanya. Amma suwaru tarkibil kalam faqat yatarakkab. Adapun bentuk gambaran, ya, suar tarkibil kalam, susunan kalam, faqat yatarakkab, maka terkadang tersusun min ismaini, dari dua isim. Tuh ya. Contohnya apa ya dua isim tadi? Mithlu Ibrahimu ummatun. Ya. Ibrahimu ummatun, ya. Apa artinya? Ibrahim adalah suatu umat. Ya. Ibrahim adalah satu umat. Kenapa kok Ibrahim dikatakan satu umat? Karena minhu, ya, dari Nabi Ibrahim lahirlah bangsa-bangsa Bani Ishak wa Bani Ismail. Anaknya Nabiullah Ishak, Nabi. Siapa anak Nabi Ishak? Nabi Yakub. Anaknya Nabi Yakub, Nabi. Siapa? Nabi Yusuf. Yatafarra min Ibrahim bin Ishak Nabi Bani Israil. Ya, jadi pantas Nabi Ibrahim dikatakan umat, satu orang setara dengan banyak orang. Ya. Jelas? Itu kalau perlu tulis tuh ya keterangannya. Kenapa dikatakan Ibrahim ummah? Karena Nabi Ibrahim itu satu orang setara banyak orang karena melahirkan orang-orang besar. Ya. Kayak sebagaimana Habib Abdurrahman Segaf, ya. Kenapa namanya As-Segaf? Atap. Awal mula Habib dinamakan As-Segaf, kenapa? Karena As-Segaf itu atap. Kenapa atap? Anaknya Habib Abdurrahman Segaf kulluhu wali kutub. Allah. Anak pertamanya wali kutub, keduanya wali kutub, ketiganya wali kutub. Kagak ada yang boncos. Nggak ada yang busuk, ibarat buah matang semua, dan kualitasnya kutub. Allah. Makanya namanya As-Segaf, tuh ya. Atap yang paling tinggi, menaungi segala
segalanya gitu ya. Ya kayak genteng gitu ya. Ya, setinggi-tingginya aneh, tinggi aneh 200 meter, tetap aja di bawah genteng. Asegaf itu. Al-atos, kenapa al-atos? Tukang bersin di perut ibunya. Lagi di kandungannya bersin. Alhamdulillah. Fayaqulu alhamdulillah. Wa ummuhu yarhamukallah. Itu yusma ya. Dengar orang suara atos. Kenapa tukang bersin dalam kandungannya, insyaallah. Karomahnya tuh ya. Ya. Atos. Ya. Al-atos minallah. Ya. Wa mana? Wa tatha'ub minasyaiton. Bersin dari Allah. Kalau nguap dari setan. Ya. Nah, kalau ente bersin, nah bilangnya apa? Alhamdulillah. Karena apa? Bersin dari Allah. Tapi kalau nguap, nah dari setan itu ya. Kalau orang ngantuk nguap, setan ketawa. Ya. Ketawanya kalau nggak tutup. Ya. Lagi nguap nyamuk masuk. Nah gitu. Makin ketawa ngakak tuh setan. Nah, wa fi nau'il ismi qad yatarakkabul kalam min aktsara min dzalik. Dalam jenis isim, ya, dalam jenis isim terkadang tersusun kata min aktsar min dzalik, lebih dari satu isim, ya. Contoh yang paling dasar, min fi'lin wasmin, ya. Tersusun dari fi'il dan isim. Yang kedua, satu fi'il, dua isim. Yang keempat, satu fi'il, tiga isim. Atau min fi'lin, satu fi'il, empat isim. Tuh. Ya. Contohnya apa yang satu fi'il, satu isim? Sadal adlu. Ya, sadal adlu. Tuh. Apa maksudnya? Sada, menjadi tuan, menjadi sayyid. Al-adlu, ya, keadilan atau orang yang adil. Tuh, ya. Jelas ya? Itu satu fi'il, satu isim. Ada yang min fi'lin wasmain, satu fi'il, dua isim. Contohnya kanallahu qadiran. Kenapa Allah marfu menjadi isim kana? Kenapa qadiran mansub menjadi khobar kana? Tuh. Mana fi'ilnya? Kana. Fi'il apa namanya itu? Fi'il nakis. Kenapa namanya fi'il nakis? Nah, karena tidak butuh fa'il, dia butuhnya apa? Isim dan khobar. Mana isimnya? Allah. Mana khobarnya? Qadiran, gitu. Itu namanya fi'il Berarti kalau bukan nakis lawannya fi'il tam. Apa fi'il tam? Fi'il yang butuh fa'il dan maf'ul. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada fi'il satu dan tiga isim. Salah sati asma. Contohnya aiqantu Allah maujudan. Artinya aiqantu, aku yakin Allah itu ada. Mana saat isim pertama? Tu. Domir muttasil rofa. Sebagai apa dia? Fa'il. Allah maf'ul. Isim kedua maujudan. Isim ketiga sebagai maf'ul sani. Kenapa kok ada maf'ul kedua? Karena aiqantu itu membutuhkan dua maf'ul. Aku yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu maf'ul satu, itu ada maf'ul dua. Aku yakin Raka seorang pelajar. Raka maf'ul awal, pelajar maf'ul sani. Ya. Termasuk aiqantu af'alamnya af'alul yakin. Af'alul apa? Yakin gitu. Ada af'al qulub, af'al yakin ya. Tuh. Nanti belajar insyaallah. Yang kelima min fi'lin wa arba'ati asma. Satu fi'il, empat isim. Contohnya aslamtu asiro harisan hazikon, ya. Aslamtu, aku menyerahkan, ya. Asiro, ya. Asir, mana asir? Tawanan, ya. Harisan, yang menjaga, hazikon, yang cerdas. Tuh, ya. Mana isim yang pertama? Tu. Yang kedua asir. Yang ketiga haris. Yang keempat hazik. Nah itu. Adapun yang keenam min ismin. Min ismin wa jumlatin. Nah kalimat itu tersusun daripada satu isim dan satu jumlah. Contohnya Al-Qur'anu ya'lu. Nah itu namanya mubtada khobar. Khobarnya mufrad apa ghairi mufrad?
Khabarnya ghairu mufrad. Ghairu mufrad bagi berapa? Terbagi 4, jar majrur, dzaraf mazruf, jumlah ismiyah, jumlah fi. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Karena ya'lu itu ada dhamir mustatirnya huwa. Berarti khabarnya jumlah fi. Kalau yang selanjutnya al-alim waliduhu ma'jurun, jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Mubtadanya jenis apa ya? Mubtada mufrad. Khabarnya khabar apa ya? Khabar ghairu mufrad. Mufradnya apa? Ismiyah. Kenapa ismiyah? Karena terdiri dari mubtada dan mana mubtadanya? Waliduhu. Mana khabarnya? Apa syaratnya jumlah ismiyah itu khabar? Apa syaratnya khabar? Ya. Apa syaratnya khabar jumlah ismiyah itu syaratnya? Ada hu. Tuh. Al-alimu waliduhu. Nah, waliduhunya hunya. Waliduhu ma'jur itu. Seorang alim itu bapaknya dapat pahala. Tuh. Orang alim, ente jadi orang alim nih, bapak ente dapat pahala. Tuh. Orang tuanya, mau ibunya mau bapaknya. Nah, yang terakhir min jumlataini. Satu kalimat itu terkadang terdiri dari 2 jumlah. Yang pertama, jumlatul qasami wa jawabihi. Jumlah sumpah dan jawabnya. Apa itu contohnya? Aqsamu billah, aku bersumpah dengan nama Allah, innal mauta haqqun, sesungguhnya kematian itu benar. Atau jumlah syarat dan jazanya. Nah ya, kalau di kita syarat dan jawabnya. Jadi bahasanya beda ya. Ada yang mengatakan jaza. In tudzakir tanjah. Ya. Artinya jikalau kau tudzakir mudzakarah, engkau pelajari lagi, tanjah engkau akan lulus. Tuh ya. Nah, itu contoh susunan kata-kata dalam bahasa Arab ya. Atau di wa tarkibul kalam fil lisanil arabiy anil isnad ay isnadu hukmin li syai'in wa alaihi fal isnadu nisbatun la taqumu illa bi syai'aini musnadun wa musnadun ilaih bihaitsu la yastaghna wahidun minhuma anil akhar wa la yajidul mutakallim minhu badan wa huma ay al musnad wal musnad ilaih imma kalimatani wa aw ma yajri majrahuma wa ma adahuma minal kalimatil lati tudkaru kharijatan an haqiqah haqiqati hadza targhib aridatun. Ya. Penjelasannya gini, tarkibul kalam, susunan kalam fil lisanil Arab dalam bahasa orang Arab yakni al isnad. Nah, namanya isnad. Di dalam istilah orang Arab tuh susunan kata tuh namanya isnad. Ya, namanya isnad. Saya pause ya. Ya. Huwa Muhammad. Ya. Ja'a Muhammad. Ini namanya apa tadi? Apa isnad? Penyandaran. Mana yang bersandar, mana yang dijadikan sandaran? Coba. Mana yang bersandar? Ja'a apa Muhammad? Hah? Coba artiin, apa artinya? Muhammad datang. Yang mana yang nyandar? Yang mana yang nyandar? Yang mana yang nyandar? Yang mana yang nyandar, Inggil? Yang mana yang nyandar, Andi? Hah? Kenapa Ja'ah? Ya, ayo, Jang. Gimana? Hampir-hampir? Iya, datang nggak bisa ada kalau nggak ada Muhammad. Datang, karena siapa yang datang? Ya, paham? Maka intinya di mana? Muhammad. Karena ja'a, perbuatan datang tidak akan ada tanpa adanya siapa yang berbuat gitu. Jelas paham? Jadi yang nyandar siapa? Nah, namanya musnad. Tuh ya, nyandar. Yang disandarkan namanya musnad ilaih, gitu aja ya. Yang nyandar namanya musnad, yang disandarkan namanya musnad ilaih ya. Nah, dikatakan di sini isnadu hukmin li syai'in, menyandarkan suatu hukum kepada ya sesuatu. Contoh nih ya, marido Umar. Baik, marido Umar, apa artinya?
Umar itu sakit, ya. Mana hukumnya? Mana hukumnya? Hah? Marid. Mana yang disandarkannya? Umar. Ya, jadi apa itu isnad? Menghukumi sesuatu. Ya. Kan dasar Umar. Umar ngapain? Umar sakit. Oh, berarti ente menghukumi si Umar sakit, gitu. Ya. Umar sembuh, berarti ente menghukumi si Umar sembuh, gitu. Ya. Itu bahasanya ya. Jelas paham? Jadi hukum ini bukan berarti gue hukum, bukan ya. Makna menghukum itu menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ya. Wa alaihi fal isnadu nisbatun. Ya. Maka isnad merupakan suatu nisbah, penisbatan, penyandaran. La takumu yang tidak akan tegak illa bi syai'in kecuali dengan dua perkara. Enggak ada suatu penyandaran kecuali apa? Dua hal ya. Gitu. Nih saya punya handphone. Handphone. Isnad gak? Kalimat isnad bukan? Bukan, kenapa? Karena masih satu. Saya bilang handphone baru. Nah, maka saya sifatkan handphone dengan sifat baru, namanya isnad. Baru namanya nisbat. Karena nggak ada nisbat kalau kagak ada dua hal, gitu ya. Handphone baru, baju baru, gitu. Kalau baju bukan isnad. Jelas? Ya, paham? Paham nggak? Paham ya? Nah, bihaitsu la yastaghna ya wahid minhuma anil akhar, sekiranya yang satu nggak bisa lepas daripada yang lain. Wala yajidul mutakallim minhu badan, dan juga seorang mutakalim tidak mendapatkan gantiannya. Tuh. Wa huma ay al musallim imma kalimataini, bisa itu bentuknya dua kata, au ma yajri majrahuma, atau yang berjalan dengan jalan keduanya. Wa ma adahuma minal kalimat, dan apa-apa yang selain keduanya bisa juga minal kalimat daripada kata-kata allati tudkar yang disebutkan kharijatan anil an haqiqah, yang keluar daripada hakikat hadat tarkib, yang mana aridah lahu, dia menjadi arid sesuatu yang datang padanya ya. Idzan, oleh karena itu at-tarkib, susunan itu adalah dhammu kalimatin ila ukhra, menggabungkan satu kata kepada kata yang lain. Tuh. Itu namanya tarkib. Bihaitsu yan'aqidu bainahuma isnad al-mustaqil, sekiranya ya benar di antara keduanya adanya penyandaran yang ya mustaqil, yang tersendiri. Walladzi tahsulu bihil faidah, yang mendatangkan faidah. Bi anna mafhuma ihdal kalimata ini, bahwasanya yang dipahami dari salah satu dari kedua kata ini sabitatun, itu tetap limafhumil ukhra, untuk dipahami sebagai kalimat yang lain, atau manfiyun anhu, atau menafikan kalimatnya. Jadi yang namanya isnad, yang namanya tarkib itu ya, itu mafhumnya harus sabit ya. Harus apa? Sabit, harus tetap untuk memberikan pemahaman atau menafikan sesuatu ya. Amal ahruf wahdah, ataupun adapun huruf satu itu sendiri, ataupun fiil satu sendiri, ataupun huruf dan fiil, ataupun isim dan huruf, maka ya ta'atta minhu kalamun mufid, kagak mungkin dia itu menjadi kalam yang memberi faidah ya. Huruf doang, contohnya in misalnya, ada gak faidah dari kata in? Nggak ada. Jika apa? Jika kamu makan, itu aja belum jadi faidah, masih butuh jawab. Apalagi in doang, apalagi min gitu ya. Tapi kadang min juga bisa ya. Ustaz, ada hadiah min ya, gitu. Min gitu ya, paham nggak? Berarti min bisa nggak jadi jumlah, jadi kalam? Nggak bisa, kalau kecuali dia apa tadi, ada yang dibuang. Min, kalau kan min aina haza, baru tuh ya. Jadi min itu bisa dianggap sebagai kalam kalau ada yang dibuang. Min aina, tetap aja ada kalimat lain gitu. Kalau stok min doang nggak bisa gitu ya. Andi hal, nah kan bingung kan, hal anta thalib, nah jawabnya na'am gitu ya. Jadi huruf satu nggak bisa, atau fiil doang. Jadi kayak kata tadi, koma satu nggak bisa, dia nggak bisa jadi kalam, nggak tarkib. Atau huruf dengan fiil ya, in ja'ah, bisa gak? Nggak bisa ya. Atau isim dan huruf ya, minallah. Apa minallah
ya kan? Nggak jelas. Nah, maka fala yata'atta, maka tidak mungkin minhu darinya disebut kalamu mufid. Li'annal faidata, karena bahwasanya faidah tahsulu bil isnad, itu bisa terwujud dengan adanya penyandaran. Tuh ya. Wala budda fihi min tarfain, oleh karena itu wajib labud fihi padanya min tarfain, harus terdiri dari dua sisi. Apa sisi itu? Musnad dan musnad ilaih. Sesuatu yang dihukumi dan hukumnya, gitu ya. Sesuatu yang dihukumi dan hukumnya. Mobil ya. Belum sempurna. Mobil itu baru disebut dengan tarkib. Jelas? Ya, gitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi